Halo Halo teman-teman, Halo teman-teman, teman-teman, perkenalkan saya Kaisar. saya Antonius Parubang. dan saya Filmon Karis Martin Selayan. Di sini kami akan membahas mengenai pembuktian rumus volume elipsoid dengan menggunakan integral lipat 3. Teman-teman, ini adalah gambar dari elipsoid. Jadi tugas kami di sini adalah untuk membuktikan rumus dari volume elipsoid dengan menggunakan integral lipat 3. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu elipsoid dan apa rumus dari volume elipsoid. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah gambar dari elipsoid. Jadi elipsoid adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Persamaan standar dari sebuah elipsoid pada sistem koordinat kartesius dan selaras dengan sumbu adalah x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Kemudian volume yang dibatasi oleh elipsoid sebagai berikut. V sama dengan 4/3 pi ABC. Nah, jadi rumus volume inilah yang kemudian kita akan buktikan dengan menggunakan integral lipat 3. Jadi teman-teman, setelah kita bahas tadi yang pengertiannya, kita masuk ke pembuktiannya. Nah, kan seperti kita ketahui bahwa rumus elipsoid itu x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat menentukan batas-batas x, y, dan z. Nah, untuk pertama kita harus menentukan batas z terlebih dahulu. Dari persamaan tersebut kita dapat mendapatkan batas z yaitu dari min c akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sampai plus c akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat. Nah, itu untuk menentukan batas z. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas y. Batas y dapat kita tentukan dengan mensubstitusi z sama dengan 0. Maka nanti kita akan memperoleh batas z itu dari min b akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat sampai b akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat. Nah, selanjutnya kan kita sudah menemukan batas y dan z. Selanjutnya kita akan menentukan batas x-nya, yaitu dengan mensubstitusi y sama dengan 0 dan z sama dengan 0. Nanti kita akan memperoleh batas x itu dari min a sampai plus a. Nah, teman-teman, setelah kita menentukan tadi batas-batasnya x, y maupun z, maka dapat kita tuliskan dalam integral lipat 3. Maka volumenya akan menjadi integral dari min a sampai a, integral dari min b akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat sampai b akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat, integral min c akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sampai c akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat dz dy dx. Nah, teman-teman, kami menggunakan dz dy dx ini karena cukup mudah ya. Tapi setelah kita perhatikan lagi, kalau kita langsung mengintegralkannya cukup rumit ya. Maka dari itu, untuk mempermudah kita menghitung soal pengintegralan tersebut, kita juga bisa mencari volume tiap oktan, lalu nantinya kan kita kalikan 8 karena ruang 3 dimensi gitu. Jadi nanti kan kalau kita cari tiap oktannya, volumenya akan menjadi 8 integral dari 0 sampai a, integral dari 0 sampai b akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat, integral dari 0 sampai c akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat dz dy dx. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, kita sudah mendapatkan formula untuk menentukan volume elipsoid. Nah, kita pertama-tama kita integralkan terhadap z, maka didapatkan z. Kemudian kita substitusikan batas atasnya C akar 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat.
kita masukkan dan didapatkan seperti ini. Karena batas bawahnya 0, maka kita hanya dapatkan batas atasnya saja. Kemudian kita lakukan pengintegralkan lagi terhadap Y. Nah, untuk mengintegralkan terhadap Y ini, kita dapat menggunakan metode substitusi trigonometri. Langkah pertamanya, kita kalikan yang di dalam akar ini dengan B kuadrat, sehingga didapatkan B kuadrat dikali 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Kemudian karena B kuadrat ini terdapat dalam akar, kita dapat keluarkan menjadi C per B. Karena C per B ini berupa konstanta, kita dapat taruh di depan seperti yang rumus volume di bawah ini. Kemudian langkah keduanya kita misalkan B dikali akar 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan T. Kemudian yang di dalam akar ini akan berubah menjadi akar T kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian batas atasnya terhadap Y-nya juga berubah ya, jangan dilupain. Kemudian didapatkanlah formulanya seperti ini. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan metode substitusi trigonometri untuk mengerjakannya. Nah, kita tahu bahwa integral dari akar A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan X per 2 dikali akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat ditambah A kuadrat per 2 dikali arcsin X per A. Maka bentuk integral yang kita dapat tadi, integralnya adalah hasilnya seperti ini. Y per 2 dikali akar T kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah T kuadrat per 2 dikali arcsin Y per T. Maka setelah itu kita substitusikan batas atasnya T dan batas bawahnya 0. Pertama, kita substitusikan batas atasnya T ke Y per 2 dikali akar T kuadrat dikurang Y kuadrat. T per 2 dikali akar T kuadrat dikurang T kuadrat. T kuadrat dikurang T kuadrat sama dengan 0. Kemudian akar 0 adalah 0. Kemudian 0 dikali T per 2 sama dengan 0 juga. Kemudian batas bawahnya 0 per 2 dikali akar T kuadrat dikurang 0 kuadrat sama dengan 0 juga. Kemudian untuk selanjutnya kita keluarkan terlebih dahulu T kuadrat per 2. Jadilah seperti ini. Kemudian kita substitusikan arcsin T per T. T per T sama dengan 1. Berarti arcsin 1. Kemudian batas bawahnya 0 ke arcsin 0 per T. 0 dibagi T adalah 0. Maka dikurang arcsin 0. Kemudian kita lakukan operasi perhitungan. Kemudian didapatkanlah seperti ini. Kita uraikan T kuadratnya menjadi B kuadrat dikali 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat. Nah, arcsin 1 dikurang arcsin 0 sama dengan arcsin 1 itu V per 2. Kemudian arcsin 0 adalah 0. V per 2 dikurang 0 adalah V per 2. Kemudian kita kalikan V per 2 dikali setengah sama dengan V per 4. Kemudian B kuadratnya kita taruh di depan karena kita selanjutnya akan mengintegralkan integralnya terhadap X. Kemudian A kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat didapatkan dari 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat. Karena A kuadratnya juga berupa konstanta, maka A kuadratnya dapat kita keluarkan sebagai penyebutnya ini. Kemudian kita dapatkan seperti ini, 2VBC per A kuadrat. Kemudian kita integralkan A kuadrat dikurang X kuadrat terhadap X. Maka kita dapatkan A kuadrat dikali X dikurang X pangkat 3 per 3. Karena kita sudah integralkan, maka selanjutnya kita akan substitusikan batas atasnya berupa A dan batas bawahnya berupa 0. Kita substitusikan batasnya ke X. Pertama, A kuadrat dikali A sama dengan A pangkat 3. Kemudian batas bawahnya 0, A kuadrat dikali 0 sama dengan 0. A pangkat 3 dikurang 0. Kemudian sepertiganya kita keluarkan seperti ini. Kemudian kita substitusikan batas atasnya A ke X pangkat 3. Didapatkanlah A pangkat 3. Kemudian batas bawahnya 0 ke X pangkat 3 didapatkanlah 0. Kita lakukan operasi perhitungan. Didapatkanlah A pangkat 3 dikurang A pangkat 3 per 3. Kemudian selanjutnya kita operasi perhitungan di sini.
Kita samakan penyebutnya, jadilah 3A pangkat 3 dikurang A pangkat 3 per 3. Kemudian kita kalikan dengan 2V BC per A pangkat 2. 3A pangkat 3 dikurang A pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3. 2A pangkat 3 dikali 2V BC sama dengan 4V A pangkat 3 BC. Kemudian 3 dikali A pangkat 2 sama dengan 3A pangkat 2. Karena A-nya dapat kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 4VABC per 3. Jadi itulah pembuktian volume elipsoid menggunakan sistem koordinat kartesius dan diperoleh hasilnya 4VABC per 3, dan itu terbukti sesuai dengan volume elipsoida. Jika ada salah kata, salah penyebutan, kami dari kelompok 11 memohon minta maaf dan meminta saran dari penonton untuk menjadi bahan evaluasi kami untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.